Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamu Rabbil Bariyah Azza wa Jalla wa ahsanal huda huda khairul bariyah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'du. Pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi menjelang siang hari ini kita diperkenankan untuk dapat melanjutkan kembali kajian kita membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya tidak diketahui oleh anak-anak kaum muslimin atau hal-hal yang anak-anak hendaknya mengetahuinya. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas di pertanyaan 22 dan 23 mengajarkan anak-anak tentang bab seputar ibadah. Kita sudah membahas tentang mengajarkan anak zakat dan juga sedekah. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-24, yaitu mengajarkan anak tentang berpuasa. Di mana insya Allah ya, kurang lebih sekitar 3 bulan lebih ya. Ya kurang lebih sekitar trimester lagi ya. Kita akan bersua dengan bulan Ramadan, dan di antara salah satu yang seringkali dilakukan oleh para ulama salaf adalah mereka ya 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa meminta agar Allah mempersuakan mereka dengan bulan Ramadan, dan selepas Ramadan hingga 6 bulan ke depan mereka berdoa meminta agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nah, oleh karenanya perlu dan penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita berkaitan dengan masalah puasa. Ya. Di pertanyaan yang ke-24, ya kita ajarkan kepada anak kita, apa nak pengertian puasa itu? Maka jawablah, puasa adalah ibadah. Ya, puasa adalah ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri. Ya, dengan cara kita nahan ya atau mencegah diri kita dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, disertai dengan niat. Ya. Nah, jadi puasa itu ibadah dengan cara menahan diri dari yang dapat membatalkan. Apa yang dapat membatalkan nanti baru kita singgung. Dan ada waktunya dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, dan harus diiringi dengan niat. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Dan puasa ada 2 macam, puasa wajib, yaitu di bulan Ramadan, ini termasuk rukun Islam, dan juga puasa nadar, ya puasa qadha. Ya, maka ini hukumnya adalah wajib. Ya. Adapun selebihnya adalah puasa sunnah, puasa tidak wajib. Puasa Senin Kamis, ya puasa di Ayyamul Bid, ya di hari-hari putih, ya. Juga puasa ya, puasa Arafah dan yang semisalnya. Itu semua adalah puasa yang sunnah, ya. Baik. Jadi ini pentingnya kita untuk mengajarkan kepada anak kita berkaitan dengan berpuasa, ya, baik di bulan Ramadan atau yang lainnya. Nah, dan satu hal yang penting untuk kita pahami bersama, ya, bahwa anak-anak kita dari semenjak dini hendaknya sudah kita persiapkan agar mereka ready untuk beribadah semenjak dini. Ya, mereka siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak dari dini. Nah, dan untuk mengajarkan anak-anak puasa juga tentunya bertahap, ya. Sebagaimana Allah menurunkan syariat puasa juga bertahap, ya.
Allah tidak langsung serta-merta langsung uh, menurunkan syariatnya sekaligus, tapi bertahap dan bertingkat-tingkat. Nah, karenanya di antara metode pendidikan adalah dengan cara kita uh, mengajarkan anak-anak untuk berpuasa secara tadarrujan, ya, secara step by step. Dan suatu hal yang penting untuk kita pahami, ya, kita sendiri sebagai orang tua, dan kemudian juga akan kita ajarkan hal ini adalah kita harus ngerti tentang hakikat puasa itu sendiri. Apa sih puasa? Seringkali disebut dengan saum atau siam, ya, dari kata shoma yasumu. Itu kalau kita lihat secara bahasa, ya, secara lingual, secara etimologi, kata saum itu bisa bermakna tiga hal. Pertama adalah menahan diri, ya, al-kaf, itu menahan diri dari melakukan sesuatu. Atau yang kedua adalah mencegah atau menghalangi. Yang ketiga adalah tarku, meninggalkan. Ini makna secara bahasa. Jadi apabila seseorang menahan sesuatu, mencegah sesuatu, atau meninggalkan sesuatu, maka dia termasuk berpuasa dalam pengertian bahasa. Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang Ibunda Maryam alaihissalam, wanita yang istimewa karena beliaulah satu-satunya nama wanita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaruniakan kepada Ibunda Maryam alaihissalam anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, di mana Ibunda Maryam dalam kondisi masih perawan, beliau belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Kemudian di tengah kegalauannya, ya, apa namanya, maka beliau pun bernazar, ya, untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Beliau alaihissalam mengatakan, inni nadzartu lirahmani sauman, ya, falan ukallimal yawma insiya. Inni nadzartu lirahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar, ya, bagi Allah Ar-Rahman sauman, untuk berpuasa. Tapi makna puasa di sini bukan berpuasa dari makan dan minum, tapi dari berbicara. Ya, falan ukallimal yawma insiya. Nah, ini maksudnya. Jadi saya berpuasa, falan ukallima, aku tidak akan berbicara al yauma, hari ini, ya, insiya, dengan seorang pun, dengan seorang manusia pun, ya. Nah, jadi kata saum di sini artinya menahan diri dari berbicara. Maka itu termasuk berpuasa, ya. Nah, jadi di antara makna saum secara bahasa adalah apa? Adalah, ya, menahan diri. Orang yang menahan diri dari bicara berarti dia berpuasa bicara. Orang yang menahan diri dari keluar dari safar berarti dia puasa safar. Orang yang menahan diri dari uh, misalnya melakukan sesuatu, maka dia berpuasa dari sesuatu tersebut. Itu makna secara bahasa. Adapun ketika di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan, ya, orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian siam, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka tentunya makna siam di sini, ya, maknanya adalah makna istilah, makna terminologi, makna syar'i. Apa itu makna istilah dari berpuasa sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berarti maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsak itu menahan diri dari melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat, ya, dengan waktu tertentu, ya. Nah, jadi berarti berpuasa itu adalah, ya, menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti misalnya berhubungan badan suami istri, ya,
atau yang semisalnya, mulai dari terbitnya fajar, artinya ada waktunya, hingga tenggelamnya matahari, dan disertai dengan niat. Artinya niatnya dia berpuasa. Karena itu apabila ada seseorang, dia tidak makan dan tidak minum, dari subuh sampai maghrib misalnya, tapi dia nggak niat puasa, maka itu tidak dianggap puasa. Makanya harus diniatkan. Ibadah itu harus diniatkan. Dan yang membedakan antara ibadah dengan selainnya, niat. Dan bahkan yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, niat. Contoh misalnya, seseorang biasa tidak makan nih, karena dia nggak punya makanan dari pagi sampai malam. Kalau itu hanya sekedar kebiasaan, dia tidak meniatkan, meskipun dia tidak makan dan minum dari pagi sampai malam, sampai maghrib misalnya, maka dia tidak dikatakan berpuasa. Secara syar'i, mungkin dia secara bahasa, ya dia puasa, secara bahasa ya, makna secara bahasa. Tapi secara syar'i, ya syar'i berarti itulah istilah yang digunakan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah ketika berbicara tentang puasa. Maka ya eh, puasa di sini berarti adalah menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkannya. Karena ini bermakna secara syar'i, ya, makna puasa secara terminologi. Ya. Nah, jadi makna saum ya, makna saum berarti adalah dia menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan mulai dari waktu yang sudah ditentukan. Dan itu harus diiringi dengan niat. Atau diawali dengan niat. Ya. Atau yang kedua, kondisinya misalnya, seseorang dia niat berpuasa. Ya, aku hari ini puasa. Ya, maka yang dapat membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lainnya adalah niat. Misalnya, dia niatnya puasa qadha atau puasa sunnah, maka harus ditakyin, dispesifikkan di dalam hatinya. Karena di antara faidah dan tujuan adanya niat adalah untuk at-tamyiz bainal ibadat, untuk membeda-bedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Di antara ibadah itu ada niatnya, maka haruslah ya diiringi atau bahkan diawali dengan niat. Ya harus dengan niat. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak-anak kita berpuasa? Ya, maka tentunya untuk mengajarkan anak-anak kita berpuasa haruslah disesuaikan dengan keadaan, kondisi, dan usia mereka. Kalau kita lihat di dalam pengklasifikasian usia, ya, di antara pengklasifikasian yang paling baik adalah klasifikasi yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Usia 0 sampai 2 tahun misalnya. Disebut dengan sibian bayi. Apakah anak bayi itu sudah bisa diajarkan puasa? Ataukah sudah disuruh puasa? Maka jawabannya tidak. Mereka belum diperintahkan untuk berpuasa. Sholat aja 7 tahun. Maka tentunya puasa yang berada di bawah sholat, ya maka tentunya lebih utama lagi untuk belum dibebankan kepada mereka. Tapi apakah anak bayi itu bisa dididik berpuasa? Maka jawabannya secara asal mereka belum bisa dididik secara langsung untuk berpuasa. Tapi mereka bisa dididik secara tidak langsung melalui peran ibu yang menyusuinya. Karena ini usia mereka disusui. Dan Islam adalah agama yang sangat menjaga kemaslahatan. Wanita yang menyusui itu mendapatkan rukhsah, keringanan, boleh untuk meninggalkan puasa. Hanya saja perbedaan pendapat ulama adalah apakah wanita menyusui itu mengkodoknya di waktu yang lain, ataukah membayar fidyah, ataukah kedua-duanya. Ya. Ala kulihal, ketika sang ibu membersamai anak, ketika di bulan puasa, maka ini bisa menjadi salah satu langkah awal untuk mengajarkan anak-anak berpuasa. Ya. Bagaimana caranya? Melalui peran ibu. Ya. Jadi misalnya ini fase tasmi' wa talqin, karena yang paling dominan adalah pendengaran mereka. Maka kita sudah bisa ya semacam memperdengarkan dan mentalkinkan yakni hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Alhamdulillah ja'a Ramadan, ya telah datang bulan Ramadan, bulan yang membahagiakan. Ya kita boleh ya misalnya
memperdengarkan ayat-ayat tentang puasa, hadis-hadis tentang puasa, atau kita sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Kemudian biasanya sang ibu ketika di bulan Ramadan mereka punya tugas ya. Meskipun ini bukan tugas spesifik seorang ibu ya, artinya harus ibu, artinya boleh dibantu oleh suami, oleh yang lainnya. Yakni ketika sahur dan berbuka. Maka ketika sahur dan berbuka, ajak serta anak bayi tadi agar dia turut membersamai orang-orang yang berpuasa, agar mereka turut bisa mengamati dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Ini tentunya ya anak-anak bayi itu meskipun belum mengerti, tapi mereka sudah bisa terpengaruh dengan hal-hal yang positif, bahkan juga negatif, ya. Maka apabila orang-orang itu menampakkan kegembiraan, ya terutama ketika berbuka dan sahur, maka ini juga dapat ya memberikan pengaruh positif pada sang bayi, ya. Apalagi kita tahu ya bahwa ketika berpuasa di antara hal yang membahagiakan seorang mukmin adalah ketika waktu berbuka, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, apa namanya? Walisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ya. Pertama, ya idza laqiya rabbahu ya fariha bi fitri. Ya fariha bi saumihi. Apabila dia bertemu dengan Allah Rabbnya, maka dia akan berbahagia dengan puasanya, ya. Kemudian yang kedua, wa idza aftara, apabila dia berbuka, datang waktunya berbuka, maka fariha bi fitri, maka dia berbahagia dengan buka puasanya. Di akhirat akan bahagia ketika bertemu Allah dengan puasanya. Di dunia, ya, maka akan ada waktunya dia bisa berbuka puasa dan dia gembira dengan buka puasanya. Dan ini suatu hal yang menggembirakan, yang dapat disaksikan dan mempengaruhi anak bayi. Kemudian juga ketika Ramadan kita tahu ya ini bulan Al-Quran, ya, bulan ketaatan. Maka kita sertakan anak-anak kita di dalam ketaatan-ketaatan tersebut. Misalnya ketika kita lagi tadarrus, kita lagi tilawatul Quran, ya. Kemudian juga kita memperbanyak membicarakan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Ya, misalnya seorang ibu ya sembari nyusuin anaknya, ya bisa menjelaskan ya tentang keutamaan Ramadan. Alhamdulillah ya nak, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang spesial, Umi bahagia sekali, ya. Karena di bulan ini Allah membuka pintu-pintu langit, Allah membuka pintu-pintu surga, ya sembari menyusui sang bayi. Jangan dikira ucapan sang ibu kepada bayinya, ya meskipun masih kecil, itu dianggap tidak bermanfaat, ya. Karena sejatinya apa yang diucapkan oleh ibu kepada anaknya itu dapat mempengaruhi sang anak. Ya, dapat mempengaruhi sang anak, ya. Nah, kemudian ketika anak sudah masuk ke usia 2 tahun ke atas sampai 7 tahun, usia gulam, ya. Usia gulam. Ya, ini usia mereka sudah mulai banyak aktivitas di antaranya dengan mulai berjalan, berlari, loncat-loncat, dan mereka menjadi pengamat yang hebat, ya. Meskipun mereka belum terikat dengan beban syariat, mereka belum diperintahkan untuk sholat, apalagi puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi ini fase pembangunan pondasi. Sebagaimana fase pertama 2 tahun kehidupan anak manusia sebagai bayi, itu fase mereka membangun trust mistrust, ya. Ya, fase di mana mereka membangun bonding, attachment terutama dengan orang tua. Maka di fase ini adalah fase kita lebih menyuburkan fitrah mereka dengan diarahkan untuk mengamati tanda-tanda kebesaran Allah agar mereka semakin mengenal kebesaran Allah dan mencintai Allah. Kemudian mereka diajarkan mengenali diri mereka sendiri dan alam sekitarnya. Dan kita harapkan mereka menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, jadi gimana cara kita ngajarin mereka tentang puasa? Ya, sebenarnya kita belum memerintahkan mereka untuk berpuasa, ya. Tapi kita sudah mengajak mereka untuk turut merasakan keberkahan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan yang ada di bulan Ramadan. Jadi kita harus mulai menunjukkan dengan ekspresi kita, dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, perbuatan kita, ini bulan yang mulia. Bulan Ramadan bulan yang mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena di bulan inilah Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di bulan inilah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu, ya. Dan di usia ini adalah usia di mana anak-anak itu memiliki
kemampuan daya imajinasi yang kuat. Dan ini adalah fase di mana kita bisa mendidik mereka masalah-masalah keimanan dan masalah ghaibiyat. Ya. Nah, lalu kemudian juga di antara yang bisa kita ajarkan adalah kita jelaskan puasa adalah amal ibadah yang spesial yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Dan pahala puasa itu spesial, ya. Jadi kita bisa ya mulai kita ajarkan, kita perdengarkan, kita sampaikan. Ya di antaranya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang mengatakan kullu amali ibni Adam lahu. Ya, seluruh amalan ibnu Adam adalah untuk dirinya, ya. Illa shaum, kecuali puasa, ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan membagi akulah yang akan membalasnya, maksudnya. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan ya kullu amali ibni Adam, ya, apa namanya? Yudha'aful hasana asyru amthaliha ila sab'ami'ah dhifan, ya. Ya dhifin. Semua amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan. Ya, kebaikan atau pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah spesial dedikasi yang didedikasikan untukku. Wa ana azzi bihi, maka akulah yang akan membalas pahalanya secara spesial, secara khusus. Ya. Karenanya ini adalah ibadah yang spesial. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya secara langsung. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian juga kita ajarkan kepada anak kita di usia ini, ya, tentang keutamaan-keutamaan, misalnya bulan Ramadan, dan keutamaan orang yang berpuasa. Contoh misalnya, kita jelaskan bahwa di surga itu ada 8 pintu. Di antara ke-8 pintu itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Yang mana Ar-Rayyan ini pintu yang sangat besar sekali. Di dalam riwayat disebutkan lebarnya itu 40 tahun perjalanan. Ya, apabila orang itu berjalan dari satu sisi pintu ke pintu yang lainnya itu butuh waktu 40 tahun. Saking gedenya, saking luasnya. Dan pintu Rayyan ini hanya dimasuki oleh mereka-mereka orang yang berpuasa. Ya, tidak dimasuki oleh selainnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, Inna fil jannati baban, ya, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yang pintu ini disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun. Yang mana pintu ini akan dimasuki melaluinya oleh orang-orang yang berpuasa. As-sha'imun yaumal qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Ya, yuqalu aina sha'imun. Maka ya, apa namanya? Jika sudah masuk, ya, apa namanya? Jadi ditanyakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, ya, la yadkhulu minhum, ya, ahadun ghairuhum, ya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, ya. Jadi gak ada yang bisa masuk selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, ya, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ya, fa idza dakhala akhiruhum, ya, ughliqu. Jadi apabila orang terakhir dari mereka yang berpuasa itu sudah masuk, maka akan tertutup rapat-rapat, ya. Jadi apabila orang yang berpuasa sudah melewatinya, semua orang yang berpuasa sudah melewati, maka pintu ini akan tertutup rapat-rapat, ya. Maka dikatakan waman dakhala syariba waman syariba lam yadhma abadan. Siapa yang berhasil masuk dia akan minum dari telaganya Nabi, dan siapa yang minum tidak akan haus selamanya. Ya. Nah, kemudian juga anak-anak di usia ini memang belum diajak, atau maksud saya belum diperintahkan untuk berpuasa. Tapi ketika mereka mau berpuasa nggak apa-apa, ya. Izinkan mereka berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi yang nggak kalah penting adalah ajak mereka untuk bersahur, karena sahur itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Ajak mereka, ya, untuk turut merasakan keberkahan di waktu sahur, ya. Karena di waktu ini adalah waktu yang istimewa, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa Allah kabulkan, ya. Tapi apabila mereka belum mau bangun sahur, maka tidak perlu dipaksa, agar mereka tidak merasa apa namanya ini suatu hal yang dipaksa biasanya tidak menyenangkan.
Tapi apabila mereka minta, Umi aku nanti bangunin ya, pokoknya aku paksa aja bangunin, maka kita bangunin ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh anak kita. Ya. Nah, kemudian juga tunjukkan, contohkan, perlihatkan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang hendaknya diisi dengan ketaatan. Karenanya kita lebih memperbanyak salat sunnah, nafilah, tilawah Al-Quran, zikir-zikir, ya. Karena mendidik mereka dengan keteladanan suatu hal yang sangat efektif. Kemudian apabila mereka ingin berpuasa, maka ajarkan mereka untuk berpuasa semampunya tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Kenapa? Karena puasanya mereka sejatinya masih belum sah. Karena mereka belum masuk usia mumayyiz. Tapi ketika mereka melakukannya, Allah nggak akan sia-siakan. Allah balas dengan pahala kepada mereka dan juga kepada orang tua yang mendidiknya. Jadi apabila mereka sudah pengen puasa, ya kita ajarkan mereka. Jadi manakala mereka pengen makan atau minum, di waktu mereka merasa lapar, meskipun pagi hari, maka nggak apa-apa. Ya, biarkan mereka membatalkan puasanya. Ya, karena untuk melatih puasa itu butuh waktu, butuh proses. Jadi jangan langsung dipaksa anak-anak suruh puasa penuh. Ya, karena tujuan kita mendidik mereka berpuasa adalah agar mereka senang berpuasa. Mereka mencintai puasa. Ya, meskipun mereka belum sanggup melakukannya. Sehingga akhirnya nanti tubuh mereka akan beradaptasi, akan adjustment. Mereka akan bisa beradaptasi dengan puasa, ya. Mereka akan merasa biasa dan terbiasa, tapi terbiasanya mereka itu mereka merasa senang, ya. Mereka merasa gembira dengan puasa. Jangan sampai mereka itu kayak menganggap puasa ini suatu hal yang menyusahkan, yang cuma membuat lapar doang gitu ya. Kemudian juga nggak kalah penting adalah ketika waktu berbuka puasa, ajak serta mereka. Ya, tunjukkan wajah gembira ketika berbuka puasa. Ajarkan adab-adab berbuka puasa. Meskipun mereka nggak berpuasa, nggak apa-apa. Suruh mereka ikut berbuka puasa. Ajarkan mereka adab-adabnya. Contohkan, misalnya kita puasa, kita mulai dengan meminum ya beberapa teguk air. Kemudian kita membaca doa. Doa puasa yang lebih sahih adalah apa namanya? Dhahabadh dhama'u ya waqtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Lalu kemudian kita bisa makan satu butir atau 3 butir kurma atau makanan dengan lain, kemudian baru kita sholat maghrib, laki-laki di masjid, perempuan boleh lebih utama di rumah, kemudian baru pulang, baru makan makanan berat. Ya, jadi kita ajarkan kalau berbuka puasa itu adalah momen kita bersyukur, momen kita banyak berdoa karena waktu mustajabah, dan kita berbukanya sedikit-sedikit, ya, jangan langsung banyak. Jangan langsung kita makan banyak malah membuat kaget tubuh kita, ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya. Lalu kemudian juga ajarkan tentang hikmah puasa. Ya, diantaranya kalau kita puasa kita merasa lapar. Nah, Allah memberikan kita lapar agar kita bisa semakin bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita makan makanan saat lapar, itulah makanan paling nikmat. Dan juga ketika kita lapar, ya kemudian kita makan dan makanan itu membuat kita kenyang, maka kita akan semakin syukur. Nikmatnya kenyang nggak akan bisa diraih kalau kita ya tidak pernah merasakan lapar. Dengan lapar, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya makanan dan merasakan lebih nikmat kenyang itu sendiri. Ya. Kemudian juga ini momen mereka untuk melatih sensitivitas sosial, ya. Bahwasanya di sana banyak orang-orang yang lapar, kesulitan makan, ya. Alhamdulillah, Allah berikan kita rezeki, kita hanya diperintahkan berpuasa sampai di waktu maghrib saja. Tapi di sana ada mereka yang berhari-hari nggak bisa dapat makan, mereka lapar. Ajarkan mereka untuk berempati. Ya, mereka memiliki sensitivitas sosial. Ya. Nah, baru kemudian kalau mereka sudah 7 tahun, ya mumayyiz, kemampuan kognisi mereka sudah lebih baik, maka kita lebih detail lagi. Kita sudah mengajak mereka lebih detail lagi. Dan ini fase kita mendorong, memotivasi, membangun roja, mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara-cara untuk membangun roja, ya, harapan kepada Allah tidak dengan cara paksaan dan belum dengan memperbanyak ancaman, tapi dengan kita memperbanyak menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang dapat mendorong mereka untuk berbuat baik, untuk beramal ketaatan termasuk berpuasa. Ya, di antara kita jelaskan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya, ya. Karena ketika bulan Ramadan ini Nabi bersukacita, Nabi gembira, Nabi mengucapkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar
wa sudifat asyayatin, ya. Apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu, ya. Kemudian ini juga bulan diturunkan Al-Quran, ya. Jadi unzila fihil Quran, berarti ini bulan yang istimewa. Karena sejatinya apabila Al-Quran itu jatuh kepada sesuatu, maka akan menjadikan sesuatu itu istimewa. Ya, contoh misalnya, Allah menciptakan Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, berikan amanat kepada Jibril untuk menyampaikan kalamnya, yaitu Al-Quran. Maka Jibril menjadi seutama-utama malaikat. Kemudian Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Namun di antara para nabi dan para rasul itu, Rasulullah Muhammad SAW yang diamanati dengan Al-Quran. Sehingga Rasulullah menjadi sebaik-baik manusia. Ya, afdalul bashar. Mutlaqan, secara mutlak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bulan-bulan yang ada, ya, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Maka Ramadan pun menjadi sebaik-baik bulan. Kemudian di tengah bulan Ramadan itu juga ada Lailatul Qadar. Dan di antara keistimewaan Lailatul Qadar inilah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Maka Lailatul Qadar pun menjadi sebaik-baik bulan. Karena itu segala sesuatu apabila Al-Quran jatuh padanya akan menjadi istimewa, akan menjadi mulia. Lantas bagaimana apabila Al-Quran itu jatuh ke dalam memori kita, ke dalam hati kita? Artinya masuk, ya. Oleh karenanya ini adalah momen bagi kita untuk menjadikan anak-anak itu semakin mencintai Al-Quran. Ya, mereka semakin senang berinteraksi dengan Al-Quran dan mereka senang uh, berinteraksi, ya, tilawah, menghafal dan seterusnya. Lalu kemudian juga di bulan Ramadan ini, ya, di antara amal yang diwajibkan adalah berpuasa Ramadan. Dan puasa ini istimewa sekali. Ya. Jadi pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amal, tunjukkan aku kepada suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya, alaika bisawm, hendaknya kamu berpuasa, ya." Ya, karena sesungguhnya, ya, la mithlalah, tidak ada yang sepadan dengan puasa. Ya, tidak ada yang sepadan dengan puasa. Nah, bahkan ini adalah puasa amal yang eksklusif. Amal yang Allah Subhanahu wa taala secara dedicated akan membalasnya. Ya, sebagaimana ya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi." Allah mengatakan, semua amal anak Adam baginya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara khusus. Bahkan ketika kita berpuasa dan membaca Al-Quran, maka puasa kita, amal puasa kita, dan amal kita membaca Al-Quran, maka amalan itu akan bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu dapat memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Ya, yaqulu siyam, maka puasa berkata, amal puasa berkata. Makanya jangan heran apabila nanti di hari kiamat Allah bisa menjadikan segala sesuatu itu bisa ngomong. Ya, itu bukanlah suatu hal yang mustahil, itu suatu hal yang mudah bagi Allah. Allah yang menciptakan kita, kita bisa cerewet ngomong, maka Allah juga bisa menjadikan apapun selain kita juga bisa ngomong. Ya. Ya, apalagi di hari kiamat, Allah jadikan puasa itu bisa berbicara. Ya, ay rabbi mana'tuhu ta'ama, wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku halangi dia, cegah dia dari makan, minum, dan dari syahwatnya di siang hari, maka berikanlah syafaat untuknya, ya, dengan sebabku. Maka juga demikian ucapan Al-Quran, yaqulul Quran, ya, mana'tuhu nauma bil laili. Aku mencegah dia untuk tidur di malam hari karena dia sibuk baca Al-Quran. Maka fasyafi'ni fihi. Maka tolong berikanlah syafaat untuknya, ya, karena aku. Maka fayashfa'ani, keduanya dapat memberikan syafaat. Kemudian juga tadi yang sebagaimana udah kita terangkan, ya, pintu-pintu Al-Quran bagi orang yang berpuasa dibuka pintu surga, yaitu namanya Babur Rayyan. Nah, kemudian juga kita ajak mereka misalnya bersahur dan ajarkan tentang keutamaan sahur lebih detail lagi. Ya.
Dan Nabi SAW itu sampai memerintahkan sahabatnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu mengandung keberkahan, ya. Jadi sahur artinya makan sahur. Jadi di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Bahkan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal apa namanya? Mutasahhirin, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersalawat bagi orang-orang yang sahur. Salawatnya Allah tidak sama dengan salawatnya makhluk. Salawatnya makhluk, ya malaikat kita, itu artinya doa. Ya, artinya kita memohon ampunan, maghfirah, kita memohon rahmat. Tapi salawatnya Allah artinya sana, pujian. Allah memuji. Ya, bukan artinya Allah berdoa, karena makna di antara makna salawat ya adalah sana, pujian. Ya. Nah, lalu kemudian juga ketika kita sahur berarti kita mengikuti tuntunan Nabi. Dan kalau kita mencintai Nabi, maka kita ikuti ya perintah Nabi dan sunnah Nabi ya. Nah, kemudian juga dengan sahur kita akan lebih kuat berpuasa karena kita sudah mengasup nutrisi ya. Kemudian di waktu sahur adalah waktu yang disaksikan malaikat, waktu yang Allah turun di langit dunia, kemudian waktu yang mustajabah untuk kita berdoa ya, dan seterusnya. Nah, kemudian baru setelah itu kita ajak mereka sholat, ya, laki-laki di masjid, perempuan di rumah, ya. Kemudian setelah itu kita ajak mereka agar tidak tidur, ya, tidurnya nanti, ya, karena kalau udah tidur pada subuh ini adalah waktu yang tidak baik, ya, apalagi habis sahur, ya. Nah, kemudian baru kita ajak mereka untuk berpuasa dan ajarkan mereka bertahap. Kalau mereka misalnya lemah, ya, capek, kelaparan, lemes, ya, dan kira-kira dapat membahayakan, maka kita izinkan mereka untuk batal. Tapi kalau mereka masih fit, mereka semangat, mereka kuat, cuman mereka kurang motivasi ya, mereka cuman merengek doang, sebenarnya mereka masih kuat, maka kita dorong, kita motivasi untuk bersabar. Karena yang kita lakukan pendekatan dengan lebih banyak mengapresiasi, kita puji mereka, ya, dan kita apresiasi upaya mereka, ya. Kemudian juga ini momen bonding attachment, karena kita bisa belajar untuk memberikan aktivitas-aktivitas yang yang bermanfaat ya bagi anak-anak kita. Ya, jadi ini momen kita bisa lebih kreatif dan anak kita juga belajar kreatif. Hal-hal yang dapat mengalihkan mereka dari apa? Dari laparnya puasa. Dan ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh ya seorang sahabiyah, ya sahabat wanita. Ya, karena anak-anak itu memang jiwanya suka main. Hatta lapar, kalau sudah dialihkan dengan mainan, maka dia bisa lupa dengan laparnya, ya, selama beberapa waktu. Ya, sehingga ini adalah upaya untuk melatih, sehingga akhirnya tubuhnya pun akan bisa teradjust. Karena Allah menciptakan kita, tubuh kita bisa beradaptasi. Ya. Jadi ada seorang sahabat wanita bernama Rubayyi bintu Muawidh ya, radhiyallahu ta'ala anha. Ya, ketika beliau mendengarkan berita ya bahwasanya ada perintah berpuasa, maka apa kata beliau? Wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum insyaallah. Dan kami udah melatih anak-anak kecil kami untuk berpuasa insyaallah. Apa yang beliau lakukan? Wa nadhhabu ilal masjid. Kami pergi ke masjid. Ya, fanaj'alu lahumul lu'ba minal ihn. Kami pun buatkan mereka mainan atau boneka-bonekaan dari kain wol atau kain kapas. Ya, yang dicelup, yang berwarna-warni. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainaha iyyahu 'indal iftar. Apabila salah satu dari anak-anak itu menangis karena lapar minta makan, maka kami kasih mainan tersebut. Ya. Ya, ketika dapat mainan dia senang. Ya, akhirnya sampai datang waktu berbuka puasa, ya. Oleh karenanya kita bisa ajak mereka untuk bermain. Berikan permainan-permainan. Tapi permainan yang tidak melelahkan secara fisik, ya, kayak misalnya main congklak, main bekel, main karambol, ya, yang bisa bermanfaat ya. Dan permainan-permainan ini bisa menstimulasi ya motorik kasarnya, motorik halusnya, sensoriknya, tapi tidak begitu melelahkan. Ya. Kemudian juga boleh kita berikan screen time tapi tentunya dengan batasan dan konten-konten yang bermanfaat. Ya, tapi tidak terus-terusan, tidak dalam tempo waktu yang lama berjam-jam. Kita boleh ya carikan konten-konten yang bermanfaat. Ya. Kemudian juga dorong mereka untuk banyak mendengarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya. Karena ini adalah bulan Al-Quran. Kemudian juga hasung mereka, terutama anak laki-laki, untuk
menghidupkan masjid, datang ke masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, apalagi di usia 7 tahun, ya. Kemudian juga hasung mereka untuk sholat tarawih, ya. Nah, lalu kemudian juga boleh ketika berbuka puasa kita bikin acara-acara mubah, ya, misalnya kita jalan-jalan sore, kita ajak anak untuk cari takjil, ya. Ini memang takjil adalah istilah yang ada di Indonesia, ya. Sebenarnya takjil itu artinya menyegerakan, ya. Artinya kita menyegerakan buka ketika azan berkumandang, ya. Nah, kemudian juga ketika berbuka puasa, ajarkan mereka untuk banyak bersyukur kepada Allah. Adab-adabnya diajarkan, ya. Ketika mau berbuka puasa, ajarkan mereka adabnya. Pertama, yang lebih tepat, baca basmalah. Kemudian ajarkan mereka untuk minum beberapa teguk air, ya. Atau kemudian juga boleh dengan kurma basah atau kurma kering kalau mereka senang. Baru kemudian setelah itu, ajarkan mereka untuk membaca doa, dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian setelah itu, ajarkan mereka untuk banyak berdoa, karena waktu mustajabah. Nah, jadi jangan makan berat dulu, ajak mereka sholat maghrib berjamaah. Selepas sholat maghrib, baru makan makanan berat. Kemudian ajari mereka untuk makan pelan-pelan, tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa, ya. Nah, ini semua adalah bentuk dari kita mengajarkan adab, dan insya Allah ini memberikan manfaat. Manfaat bagi fisik mereka, dan manfaat bagi batin atau hati mereka. Kemudian ini juga bulan kebaikan, ya, dengan sedekah. Kita banyak ajak mereka untuk lebih apa ya, lebih dermawan, ya, bagi-bagi takjil, bagi-bagi sahur, bagi-bagi sedekah, ya. Dan kemudian yang nggak kalah penting dari itu semua adalah mereka juga pasti akan merasakan lapar, capek, lelah, haus. Maka ajarkan mereka sabar, ya. Sabar, karena ibadah itu juga perlu bersabar. Dan juga kita perlu untuk mencontohkan dan tidak tergesa-gesa ketika mereka misalnya mengeluh, ya, maka jangan langsung diomelin, karena ini yang mereka rasakan gitu loh. Ya. Nah, baru kemudian usia 10 tahun sampai balik, maka kita udah lebih bisa intens lagi dan kita sudah boleh melakukan pendekatan dengan ancaman, ya. Kita sudah bisa bahkan menerapkan hukuman apabila mereka tidak mau berpuasa atau melanggar, ya. Karena ini mengacu kepada hadis salat di usia 10 tahun, maka Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Ya, pukullah mereka kalau nggak salat ketika udah usia 10 tahun. Tapi pukulan dengan pukulan yang benar, bukan pukulan yang sekedar mukul dengan ngawur, dengan asal-asalan, menyakiti. Karena kita hendak ta'dib, mendidik, bukan ta'dzib, bukan menyiksa. Ya. Nah, jadi di dalam hal ini kita sudah boleh, ya, menunjukkan adanya ancaman-ancaman Allah. Takhwif, ya, karena kita ingin menumbuhkan rasa khauf, rasa takut pada mereka, ya. Nah, jadi kita boleh misalnya melakukan pendekatan dengan ayat-ayat ancaman misalnya, ya. Dan kita sudah mulai mengajak mereka untuk juga turut memikirkan akhirat, ya, karena sadar nggak sadar banyak orang tua itu mendidik anaknya itu dengan difasilitasi kenikmatan, kemewahan, kesenangan dunia, akhirnya anak itu, ya, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Makanya penting bagi kita untuk mendidik mereka agar mereka juga mengingat kehidupan akhiratnya, ya. Dan kita khawatir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah mengatakan apa? Surat apa namanya? An-Nazi'at, ya. Apa namanya? Fa amma man tagha, ya, wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang tagha, yang melampaui batas, ya. Kemudian wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia, maka baginya, ya, jahim, ya, maka baginya neraka jahim yang layak baginya, ya. Juga ajarkan mereka untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Boleh kita berikan ancaman bagi mereka yang bermaksiat atau tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan perbuatan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Misalnya kita sebutkan di dalam surat Jin, ya, apa namanya? Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abadan. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, baginya jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, jadi hendaknya ini anak-anak sudah mulai ditekankan lagi untuk berpuasa, ya. Ini yang disebutkan oleh sejumlah ulama, ya. Anak 10 tahun hendaknya sudah diperintahkan lebih intens untuk berpuasa, ya.
seperti Al-Imam Al-Khiraki, ya, bahkan Ibnu Qudamah mengatakan, ya, anak harus sudah di apa namanya dididik untuk berpuasa dan boleh dipukul apabila ia mengabaikannya, ya. Ini tujuannya untuk pembiasaan dan pelatihan, ya, terutama ketika udah usia 10 tahun, ya. Nah, lalu kemudian juga kalau mereka misalnya uh, nggak mau puasa, maka kita boleh, ya, uh, apa ya maksudnya, ini sarana evaluasi, ya. Kenapa? Karena Rasulullah udah berikan kita kesempatan nih dari usia 7 tahun sampai ke 10, kan kurang lebih 3 tahun, ya, untuk membangun rasa cintanya kepada ibadah. Tapi ternyata dia masih enggan. Maka evaluasi dulu kita. Ada yang keliru, berarti kita belum memberikan pijakan yang tepat. Dan juga di usia ini kita boleh untuk apa namanya? Untuk sudah menyebutkan adanya ancaman-ancaman, ya, misalnya ancaman orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Sebagaimana hadis yang cukup panjang, ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi ketika tidur datang dua malaikat, ya, kemudian memegang kedua lengan Nabi, kemudian dibawa di sebuah gunung yang terjal. Ya, maka dua malaikat tadi mengatakan kepada Nabi, ya, naiklah. Maka Nabi mengatakan, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kemudian dikatakan oleh malaikat, ya, kami akan mudahkan bagi Anda. Maka Nabi pun naik. Ketika berada di tengah gunung, Nabi mendengarkan suara-suara yang keras, teriakan yang histeris. Maka Nabi bertanya, itu suara apa? Maka malaikat menjawab, itu adalah teriakan yang penduduk neraka. Kemudian Nabi dibawa lagi. Ya, tiba-tiba Nabi melihat ada sekelompok orang yang sedang digantung terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dengan urat-urat kaki mereka, ya, di atas, dan ujung mulut-mulut mereka robek dan mengalirkan darah yang deras. Maka Nabi pun bertanya, ini siapa mereka ini? Maka malaikat menjawab, ya, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Ya. Nah, ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Karena meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur, alasan, dosa besar. Dan orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja itu memang tidak ada qadha, ya. Maka tidak diqadha, beda sama orang yang haid, misalnya anak perempuan haid, atau ya dia lupa, maka diqadha, dia sakit, ya. Tapi kalau dia nggak sakit, dia nggak ada uzur, kemudian dia tinggalkan, maka dia berdosa, dosanya besar. Maka untuk bisa uh, menggantinya, dia harus taubat. Dia taubat tanpa qadha, ya. Nah, tapi ingat bahayanya orang yang berpuasa Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Kata Nabi SAW, ya, man aftara yauman min Ramadhana muta'ammidan lam yaqdhihi abadan tulud dahr. Siapa yang nggak puasa sehari saja di bulan Ramadan dengan sengaja, maka berpuasanya dia setahun itu nggak bisa menggantikannya. Ya, maka tidak bisa menggantikan puasa setahun tersebut. Nah, ini diantara langkah-langkah kita untuk mengajarkan anak-anak kita berpuasa, dan kita sudah mulai biasakan mereka, ya, semenjak dari saat ini atau dari semenjak dini ini, ya. Nah, baik, mungkin ini, ya, yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, ya. Nah, cukup panjang ternyata. Ada pertikaian antara kakak beradik, kakak perempuan dan adik laki-laki. Sekandung, sedarah, satu ayah dan satu ibu. Afwan jika diceritakan sangat panjang dan saya ringkas saja. Katakanlah misal si kakak perempuan salah 100% dan adik laki-laki ini benar 100%. Oh, ya, katakanlah demikian, ya. Meskipun sebenarnya nggak ada, ya, orang yang benar-benar bisa benar 100%, ya. Dan si adik sudah di puncak kemarahan yang dia tidak bisa tahan lagi. Lantas, apakah benar cara si adik mengusir kakak perempuan di depan orang tua yang sudah sepuh, yang kakak perempuan ini yang mengurus orang tua mereka yang sudah sepuh tadi? Ya, nggak benar, meskipun kakak perempuannya itu keliru, salah, ya. Lalu misalnya tinggal di rumahnya, ya, maka ya, ini si adik, meskipun dia adik, karena dia laki-laki, dan kakak perempuan yang misalnya nggak punya suami, tinggal di rumahnya bersama dengan orang tuanya, berarti menjadi tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia untuk memberikan nafkah dan lain sebagainya. Ya, karena orang tuanya sudah sepuh misalnya. Maka si adik laki-laki yang udah dewasa inilah yang harus bertanggung jawab terhadap saudari perempuannya. Dan nggak boleh diusir, ya. Meskipun ini kakak perempuannya salah, ya, itu tidak sepatutnya dia mengusirnya. Jadi yang dia lakukan adalah dia nasihati, dia arahkan, ya. Apakah adik laki-laki ini termasuk durhaka karena dia sudah menyakiti hati orang tua dengan mengusir si kakak perempuan ini?
terlepas dari dia benar. Ya kalau misalnya orang tuanya melarang dia, ya untuk tidak mengusir ya, tapi dia tidak mau mendengarkan orang tuanya, malah dia melakukan hal yang kurang baik ke orang tuanya, bisa bisa jadi jatuh kepada kedurhakaan karena apa? Karena dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, bahkan dia cenderung membangkang dari nasihat yang baik dari orang tuanya, ya maka dia juga bisa jatuh kepada salah satu perbuatan kedurhakaan kepada orang tua, ya. Karena sebenarnya dia mengusir kakak perempuannya suatu hal yang juga tidak diperbolehkan. Kalau diusir, bagaimana kakaknya nih? Dia akan tinggal di mana sementara dia perempuan, ya? Beda halnya dengan misalnya kalau itu anak laki-laki ya, yang memang eh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemampuan untuk lebih bisa survive di lingkungan luar sebenarnya. Meskipun ini juga suatu hal yang nggak baik juga gitu. Apa sikap kami sebagai keluarga yang mengetahui pertikaian ini? Dosakah apabila mendiamkan masalah ini? Ya, jadi sebenarnya adalah kewajiban seorang muslim adalah ingkarul mungkar semampunya. Ya, dan Nabi SAW sudah menjelaskan ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka dia hendaknya merubahnya semampunya dengan tangannya. Fa illam yastati, apabila dia enggak mampu, ya fa bilisani, maka dengan lisannya. Nasihati. Ya fa illam yastati, apabila dia enggak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Ya, tetap hatinya harus ingkar ya. Wa dzalika adhaful iman, dan inilah selemah-lemahnya iman. Lebih tepatnya bukan mendiamkan, tapi sedang memikirkan apa yang harus kami buat dan terkesan masalah ini jadi berlarut-larut. Nah, ya jadi intinya kita coba melakukan untuk mendamaikan ya, al-islah ya. Dan kalau misalnya memang benar ini saudari perempuannya itu diusir dan dia nggak punya tempat, ya maka kita bisa membantu ya, karena bahaya apabila ada seorang perempuan ya dia dikeluarkan dari rumah, dia nggak punya tempat tinggal, maka ini bisa menjadi suatu hal yang membahayakan dan kita berusaha untuk ya islah semampu kita ya. Ya kita nasihati si kakak perempuan tadi untuk minta maaf kepada adiknya ya, untuk apa ya, untuk taubat istighfar, tidak mengulangi lagi ya. Jadi intinya kita berusaha mendamaikan. Wallahu a'lam bishawab. Keluarga lain tahu soal ini seperti paman, bibi, sepupu dan lain-lain, tapi terkesan mendiamkan. Apakah semua berdosa jika sampai tidak mendamaikan kedua saudara yang bertikai tadi? Kalau misalnya memang sengaja tidak mau mendamaikan, biarkan, cuek, abai, maka dia tidak menunaikan hak, ya dia bisa dosa sebenarnya. Ya tapi tentunya kita nggak bisa menggeneralisir karena tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Mohon solusinya Ustadz, saya berharap ada jalan keluar yang terbaik dari apa pertikaian ini. Ya, kalau bisa ya intinya nasihat ya, keluarga besar berkumpul ya, kemudian orang-orang yang lebih bisa didengarkan ya, menyampaikan kepada sang anak laki-laki tadi yang mengusir kakaknya itu diberikan nasihat baik-baik, karena tidak sepatutnya seorang laki-laki mengusir saudari perempuannya, yang mana saudari perempuannya mungkin belum punya suami. Beda halnya kalau dia punya suami ya, maka itu kewajiban suaminya ya. Kalau dengar dari cerita si anak laki-laki ini, dia merasa orang tuanya nggak adil. Orang tuanya lebih condong ke anak perempuan atau kakak perempuannya karena si kakak yang merawat orang tua menetapkan rumah yang ditinggali untuk si anak perempuan. Si anak perempuan ini tadinya tinggal di Bekasi dan dia minta pulang untuk merawat orang tua, baru 3-4 tahun merawat orang tua, mulai ada ketidakrukunan di antara saudara ini, tapi memang ada faktor-faktor yang lainnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada ketidakadilan orang tua, ya, misalnya orang tuanya lebih lebih sayang sama kakak perempuannya dibandingkan dirinya, kemudian saudara laki apa si orang laki-laki ini dia merasa cemburu, maka cemburunya dia itu adalah hal yang manusiawi. Tapi karena kita udah dewasa, ya, kita juga berusaha untuk melihat apa yang menyebabkan orang tua kita lebih sayang sama dia, misalnya gitu loh. Ya, maka kita berusaha untuk belajar memakluminya karena ini masalah hati, masalah perasaan, apalagi yang merawat orang tua itu adalah si si kakak perempuan tadi gitu loh, ya. Jadi apa namanya? eh Kalau misalnya itu rumah rumah orang tuanya kemudian dia berikan kepada anak perempuannya ya dengan apa pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, maka kalau si anak laki-laki ini dia sudah punya rumah, meskipun ini memang suatu hal yang nggak adil sebenarnya, karena keadilan itu adalah ketika yang satu diberi maka yang lain seharusnya juga turut diberi ya. Cuman kadang-kadang kita tahu ya namanya orang tua punya pertimbangan, apalagi kalau anaknya sudah gede, udah dewasa. Karena begini ya, anak-anak apabila sudah dewasa, maka mereka tuh sudah seharusnya berdiri di atas kakinya. Udah nggak lagi ya mereka mengharap pemberian-pemberian dari orang tuanya. Apalagi anak laki-laki, beda sama anak perempuan ya ketika dia masih belum menikah. Makanya
Ya, seharusnya anak laki-laki itu ketika orang tuanya masih memperhatikan saudari perempuannya yang belum menikah, ya, padahal sudah sama-sama dewasa, maka seharusnya dia tidak merasa iri, tidak merasa cemburu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan dirinya dengan saudarinya berbeda. Ya, Allah ciptakan dirinya laki-laki. Kemudian saudarinya Allah ciptakan sebagai perempuan. Laki-laki dan perempuan dalam konsep Islam tidak sama. Tidak sama bukan artinya yang satu lebih mulia, yang satu lebih hina. Tidak. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan. Karena kedua-duanya ini punya tanggung jawab dan peran yang berbeda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apabila seorang suami bertengkar dengan istri kemudian berbicara, ya sudah, kamu mau apa? Kamu masih mau jadi istri aku tidak? Si suami hanya bertanya dan tidak mengatakan apa setelah itu. Apakah penanyaan ini jatuh kepada talak atau tidak? Ya, maka setahu saya kalau cuma sekedar pertanyaan, ya maka ini tidak termasuk bagian dari talak ya. Karena talak itu ada dua ya, yang sharih dan kinayah. Sharih misalnya, aku ceraikan kamu, maka ini sharih. Kinayah itu dengan kata-kata sindiran misalnya ya. Misalnya, angkat kaki kamu dari rumah ini. Aku udah nggak mau lagi lihat dengan kamu. Kalau kinayah, maka dikembalikan kepada niat. Kalau niatnya menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau niatnya tidak menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau misalnya kalimat tanya, ya apakah kamu masih mau dengan aku, misalnya begitu, ya maka kalimat-kalimat tanya seperti ini tidak jatuh kepada cerai. Kalau misalnya istrinya mengatakan, iya, aku tidak mau lagi menjadi istri kamu. Ya, kemudian baru dia mengucapkan, ya udah kalau gitu kamu ya nggak perlu jadi istri aku lagi, ya aku ceraikan kamu, atau ya udah kalau gitu kita pisah, maka ini sudah jatuh cerai. Tapi kalau cuma sekedar kalimat tanya saja, ya kemudian tidak dilanjutkan dengan kata yang mengafirmasi, ya maka setahu saya ini tidak jatuh kepada cerai. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.